Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Imad. Saya akan melanjutkan diskusi yang sebelumnya di bagian pertama tadi. Sekarang di bagian kedua, kita akan bicara soal apa itu bank syariah dan bagaimana perkembangannya di Indonesia maupun di dunia. Seperti kita ketahui bersama, kalau kita bicara kondisi bank syariah saat ini di Indonesia, kalau kita bicara kue bank syariah di Indonesia per data terakhir di statistik perbankan syariah melalui OJK per April 2020, kita mengetahui bahwa total aset perbankan syariah itu mencapai angka 534 triliun. 534 triliun, di mana dari 534 itu triliun tersebut terdiri dari 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 163 bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS. Namun demikian, meskipun jumlahnya cukup signifikan, ini kalau kita bandingkan dengan APBNP tahun 2020, itu sekitar 1/5 dari APBNP 2020. Namun demikian, total market share di perbankan syariah ini adalah yaitu sebanyak 6,07 persen. Jadi cuma 6% saja lah kurang lebih. Di mana 93%-nya adalah bank konvensional kalau kita bicara market perbankan di Indonesia. Nah, dari 6% ini, 65%-nya itu terdiri dari bank umum syariah dan 32% dari unit usaha syariah dan hanya sekitar 2,5% itu berada di lingkup BPRS. Kalau kita lihat dari data tersebut, eh, kalau bicara jumlah account, dari sisi pembiayaan itu ada sekitar 5,73 juta account, sedangkan dari dana pihak ketiga atau deposan itu sekitar 33 juta account. Eh, Account ini adalah jumlah rekening yang berada di perbankan syariah ya. Karena terkadang satu pihak atau satu orang bisa memiliki beberapa rekening. Kemudian kalau kita bicara exposure dari pembiayaan tersebut, outstanding-nya itu atau exposure-nya senilai 370 triliun. Sementara kalau kita bicara dana pihak ketiga atau orang yang menabung atau menaruh dananya di perbankan syariah, saldonya atau exposure-nya itu sekitar 424 triliun rupiah di tahun per posisi April 2020. Kemudian kalau kita berbicara di dunia, kita ketahui bahwa kalau dunia itu menyebutnya Islamic Bank atau kalau perbankan syariahnya Islamic Banking. Saya pikir hanya apa namanya Indonesia saja yang menyebut istilah perbankan syariah atau bank syariah. Ada negara lain yang juga menyebut lain, yaitu Turki. Turki menyebutnya sebagai participation bank atau bank partisipasi. Tapi secara umum penyebutannya adalah Islamic banking atau Islamic bank. Memang data terakhir saya belum dapatkan per posisi 2019, tapi kalau kita ambil per posisi 2018, di mana reportnya sendiri diselesaikan di 2019 dari Islamic Finance Development Report, itu total aset perbankan syariah sudah mencapai 1.760 billion atau sekitar 25.520 triliun per posisi 2018. Ada jumlahnya sudah mencapai 520 perbankan, bank, di mana terdiri dari 301 bank umum syariah dan 219 Windows atau unit usaha secara syariah di dunia. Pattern-nya sama, polanya sama, yaitu sekitar 6% saja dari global banking asset secara keseluruhan. Proyeksinya di 2004, ini proyeksi sebelum COVID-19 ya, total asetnya perbankan syariah global, perbankan Islam global adalah 2.175 billion US dollar atau sekitar 31.537 triliun rupiah. Dan sebagai informasi, bank Islam pertama di dunia adalah di Emirates, namanya Dubai Islamic Bank, yang berdiri tahun 1975. Sementara kalau bicara
bank dengan aset terbesar saat ini adalah Al-Rajhi Bank di Saudi Arabia dengan total aset sekitar 384 billion rial atau sekitar 1.479 triliun rupiah. Nah, bagaimana sih kita memahami perbankan syariah atau konsep bank syariah itu sendiri? Untuk memahami bank syariah, kita ada beberapa pendekatan. Salah satu pendekatannya adalah pendekatan asset and liability management, dan untuk memahami ini ada satu konsep dasar di akuntansi yang bisa kita pakai. Yang seperti kita ketahui, konsep dasarnya adalah aset sama dengan liability ditambah equity, atau aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal, atau bisa juga harta kita itu sama dengan uang yang kita miliki ditambah uang yang atau dana yang dipinjam dari pihak lain. Jadi, kalau kita menggunakan istilah tersebut, aset yang sebelah kiri ini, hartanya itu sumbernya dua. Dari mana? Dari modal atau equity maupun dari liability atau kewajiban dari pihak ketiga. Nah, inilah kira-kira pendekatan konsep asset and liability management. Jadi kalau ditanya sebenarnya aset perbankan syariah tadi yang 6,07% tadi per posisi April, itu apa? Nah, sebagian besar aset ini adalah merupakan pembiayaan atau financing. Atau kalau misalnya di istilah konvensional istilahnya kredit atau loan. Jadi tapi dalam syariah istilahnya pembiayaan atau financing. Secara umum memang ada beberapa turunan ya, tapi secara umum pembiayaan ini terdiri dari tiga hal, yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil, pembiayaan berbasis jual beli, pembiayaan berbasis sewa menyewa. Sistem bagi hasil adalah sistem di mana nasabah dan bank tersebut berkongsi, berusaha. Kalau dananya 100% dari bank, itu namanya sistem mudharabah. Kalau berkongsi secara bersama terhadap share masing-masing, itu namanya musyarakah. Dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Kemudian yang kedua, ada istilahnya namanya jual beli, di mana ini ada underlying asetnya yang diperjualbelikan. Kalau kita merujuk kembali kepada ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 275 menyatakan bahwa jual beli itu boleh, sementara riba dilarang. Wahalallahul bai'a wahramar riba. Yang ketiga, ada yang disebut dengan sewa menyewa atau istilah perbankan disebut ijarah. Jadi bank mempunyai aset tersebut dan menyewakannya kepada nasabah. Ada yang dengan opsi kepemilikan di akhir, ada yang tidak dengan opsi kepemilikan di akhir. Ada aset-aset lainnya misalnya kas, penempatan di bank sentral, penempatan lainnya dan lain-lain. Termasuk juga aset tetap. Tapi secara umum kontributor terbesar asetnya adalah pembiayaan. Banyak orang bertanya, pembiayaan ini sumbernya dari mana? Nah, secara umum pembiayaan berasal dari dana pihak ketiga atau aset yang sebelah kiri sini sumbernya adalah dana pihak ketiga dan modal. Dana pihak ketiga ini umumnya terdiri dari tiga bagian, giro, tabungan, dan deposito. Akad-akadnya mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ada yang berupa akad titipan atau akad mudharabah atau sistem bagi hasil. Yang kemudian sumbernya yang lain adalah tentu adalah setoran pemegang saham atau equity investor, di mana umumnya terdiri dari modal awal, yaitu modal ketika awal berdiri, modal tambahan jika terjadi tambahan permodalan jika dalam perjalanan waktu, dan yang ketiga disebut dengan return earnings atau laba ditahan, atau sederhananya misalnya sebuah bank syariah punya untung 10 miliar dalam tahun tersebut, kemudian disepakati yang dibagikan dividen adalah sebesar 4 miliar, maka terdapat sisa 6 miliar. Sisa 6 miliar ini kemudian dijadikan sebagai modal pada periode berikutnya. Ini yang disebut dengan return earnings atau laba ditahan. Ada juga istilah off balance sheet, komitmen, dan contingency. Jadi kira-kira ini balance sheet dari bank syariah. Maksudnya apa dengan saya menampilkan slide ini? Saya ingin menunjukkan bahwa jika kita ingin meningkatkan aset perbankan syariah yang tinggi, tadi market share yang tinggi, maka caranya bagaimana? Ya, sumbernya kita meningkatkan. Berarti mari kita tingkatkan orang yang menaruh dananya atau menyimpan atau
menabung di bank syariah dari sisi liability ataupun tambahin modalnya dari sisi equity. Kira-kira seperti itu. Nah, berbicara soal modal, kalau kita ketahui berdasarkan peraturan Bank Indonesia tahun 2012, itu ada klasifikasi perbankan berdasarkan modalnya. Klasifikasi ini ditentukan oleh jumlah modal inti yang disetor atau yang terdapat dalam modal inti tersebut dari sebuah bank. Kita ketahui ada disebutnya bank dengan buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Buku 1 itu adalah bank dengan modal inti kurang dari 1 triliun. Buku 2 adalah bank dengan modal inti 1 sampai dengan 5 triliun. Sementara buku 3 adalah bank dengan modal inti sebesar 5 sampai dengan 30 triliun. Ada juga bank dengan modal inti di atas 30 triliun itu disebut buku 4. Kalau kita perhatikan baik-baik, sebagian besar bank syariah itu berada di buku 1 dan buku 2 kalau kita mendasarkan data per posisi 31 Desember. Hanya terdapat 2 bank syariah saja yang berada di buku 3 saat ini, yaitu BTPN Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Memang saat ini belum terdapat bank dengan bank syariah di buku 4 atau di kelas yang paling tinggi. Ini menjadi tantangan tersendiri terkait dengan struktur permodalan dari bank syariah tersebut karena sebagai kita ketahui law of large number, hukum angka tinggi, semakin tinggi permodalan tentu akan ekspektasinya adalah semakin besar eh, batas pemberian pembiayaan, semakin efisien dari sisi biaya dan semakin tinggi jaringan yang bisa dikembangkan. Seperti itu. Jadi oleh karena itu tantangan ke depan adalah bagaimana sih kita punya bank syariah yang bisa masuk ke buku 4 di sebelah kanan ini. Lalu bagaimana supaya bank syariah kompetitif? Kita harus mempelajari bagaimana struktur biaya dari bank syariah itu sendiri. Seperti kita ketahui dalam sebuah usaha tentu terdapat biayanya. Kalau kita berbicara proyek tentu ada RAB. Kalau kita bicara usaha tentu ada berapa sih biaya modal yang dibutuhkan. Nah, di dalam bank syariah juga kalau kita bicara profit and loss statement atau laporan laba ruginya, itu terhadap komponen biaya. Ada begitu banyak, tapi secara umum itu komponennya adalah 4. Yaitu yang pertama adalah biaya bagi hasil kepada nasabah deposan. Itu jumlah bagi hasil yang dibagikan berdasarkan nisbah bagi hasil, tentu saja didasarkan pada ekspektasi bagi hasil dari nasabah deposan tersebut. Namun demikian realisasinya tentu berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Yang kedua adalah overhead cost, yaitu gaji, kantor, sistem, dan lain-lain. Yang ketiga, di beberapa bank syariah juga menerapkan risk premium. Artinya kalau semakin tinggi risiko terhadap suatu pembiayaan yang diberikan, maka terdapat risk premium yang ditaruh dan dibebankan dari sisi biaya. Dan tentunya yang terakhir ada yang disebut dengan pencadangan atau reserve requirement. Barulah, pencadangan reserve requirement ini merupakan ketentuan dari Bank Indonesia atau ketentuan dari OJK yang menyatakan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan maka ada 1% dari outstanding yang harus dicadangkan dari sisi biaya. Ini adalah komponen biaya. Dan memang komponen terbesar adalah dari sisi biaya bagi hasil dan overhead cost, terutama biaya bagi hasil. Oleh karena itu, supaya bank syariah kompetitif, maka biaya bagi hasil ini harus kompetitif juga. Artinya semakin banyak orang menggunakan dana atau menggunakan produk-produk dana, penempatan dana di bank syariah, produk-produk funding disebutnya, di bank syariah, yang mempunyai ekspektasi bagi hasil yang kompetitif atau lebih murah di sebelahnya, yaitu dari sisi kasa atau current account, saving account, atau giro dan tabungan. Semakin orang banyak menggunakan giro, semakin orang banyak menggunakan tabungan, tentu akan berdampak signifikan terhadap komponen biaya dari sisi perbankan syariah. Barulah dari sisi biaya ini ketika ditambahkan itulah profit, margin yang diambil bank, dan jika ditotalkan itu adalah ekspektasi pendapatan. Nah, ekspektasi pendapatan ini yang kemudian dijadikan sebagai dasar perhitungan nisbah bagi hasil pada akad bagi hasil, dasar perhitungan harga jual pada akad harga jual,
pada akad jual beli dan dasar perhitungan harga sewa kalau kita menggunakan sistem ijarah atau sistem sewa menyewa. Ada juga yang beranggapan bahwa salah satu strateginya adalah bagaimana penekanan of biaya overhead cost bisa di-cover dari sisi fee base. Seperti kita ketahui, selain melemparkan dana ke masyarakat, bank syariah juga memiliki produk-produk berbasis jasa yang dengannya bank syariah mendapat ujroh atau fee, di mana fee base itu diharapkan bisa mengcover juga sisi overhead cost dari bank syariah tersebut. Oleh karena itu, dua tadi strateginya supaya kompetitif, supaya bagaimana mempunyai biaya bagi hasil yang kompetitif, semakin banyak orang menabung, menggunakan produk-produk kasa tadi. Yang kedua tentu meningkatkan sisi fee base-nya atau sisi jasa layanan. Seperti itu. Berikutnya, banyak yang berbicara kenapa sih sistem bagi hasil di bank syariah, terutama dari sisi pembiayaan, itu begitu sangat terbatas jumlahnya. Kalau kita ketahui konsep mudorobah yang kita ketahui bersama, di mana terdapat uh, pemilik modal atau yang sering disebut dengan sohibul mal, dan yang kedua ada yang disebut dengan mudorib atau pengusaha. Kalau kita melihat ke belakang sejarahnya, pada saat itu dari sisi mudorobah, praktek ini dipraktikkan oleh Siti Khadijah dan Nabi Muhammad sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Nabi Muhammad masih sering berdagang ke negeri Syam, di mana Rasulullah atau Nabi Muhammad ketika itu uh, diberikan modal oleh Siti Khadijah sebagai pemodal. Kalau kita perhatikan baik-baik dari konsep sejarah tersebut, Siti Khadijah tahu persis apa yang Rasulullah atau Nabi Muhammad perdagangkan di negeri Syam tersebut. Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan, berapa biayanya, lama Nabi Muhammad tinggal di Syam, berapa tingkat keuntungannya, sehingga semua tahu detail. Itu yang pertama. Yang kedua, memang Rasulullah dikenal dengan Al-Amin. Al-Amin itu orang yang terpercaya, arti orang yang amanah. Sehingga kalau kita lihat dari sini, sesungguhnya untuk mengaplikasikan konsep mudorobah itu terdiri dari dua kunci utama. Kunci pertama adalah tadi al-amin, artinya memang kualitas seseorang atau kualitas pihak yang bekerja sama harus amanah dan terpercaya. Ketika saya dulu kuliah di Inggris S2, dosen saya dari dari Sudan, namanya Dr. Saifuddin Tajuddin atau Dr. Saif, mengatakan bahwa tantangan terbesar untuk menerapkan sistem bagi hasil adalah dua, yaitu moral hazard, masalah moral, masalah kecurangan, dan lain sebagainya, dan masalah asymmetric information atau seimbangan informasi atau adanya informasi yang ditutup-tutupi, sehingga penentuan bagi hasil, pemberian bagi hasil itu menjadi tidak boleh dibilang ya tidak dibagi hasilkan sesuai dengan kenyataannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita perhatikan baik-baik, sesungguhnya yang dipraktikkan Siti Khadijah dan Rasulullah, mereka menerapkan konsep mudharabah yang spesifik atau yang kini kita kenal dengan istilah mudharabah muqayyadah atau bahasa Inggris disebut restricted mudharabah. Artinya spesifik. Sementara kalau kita bicara tadi konsep mudharabah dari sisi deposan atau dan yang ketiga, itu mudharabah mutlaqah, artinya mudharabah yang di mana pengelolaannya terserah bank tersebut dan masuk ke dalam pool of fund. Sementara kalau prakteknya dari Rasulullah dan Siti Khadijah secara spesifik. Oleh karena itu, saya pikir pertama, kalau kita ingin meningkatkan sistem bagi hasil di bank syariah, maka yang pertama dilakukan adalah kita bagaimana mengukur, meningkatkan agar ini berbicara manajemen risiko juga, para pihak yang bertransaksi mudharabah itu ada terhadap ukuran-ukuran yang bisa menentukan bahwa mereka akan berlaku jujur, berlaku amanah, tidak menutup-nutupi informasi dan sebagainya.
Ini bagian yang pertama. Yang kedua adalah memang harus mudharabah muqayyadah, artinya mudharabah spesifik. Aplikasi saat ini apakah bisa? Kalau kita lihat di Malaysia ada investment account di mana sistem mudharabah langsung dengan sistem bagi hasil, di mana nasabah langsung memberikan kepada eee, usahanya secara direct gitu. Atau yang kalau kita bicara investment banking, direct equity atau Islamic fund itu kan semuanya adalah muqayyadah ya, mudharabah muqayyadah. Atau peer to peer financing kalau di Indonesia, pemberi dana langsung, ketemu dengan, yang penerima dana untuk dikelola secara usaha, atau ada misalnya Asyirkah Indonesia, ada juga yang kali ini yang rasanya crowdfunding berbasis bagi hasil, di mana mereka, eee, apa namanya, bertemu mengumpulkan dana untuk secara crowdfunding secara banyak pihak untuk kemudian disalurkan secara langsung kepada sebuah, perusahaan atau UKM atau usaha. Kalau ini dikatakan langsung sehingga nanti ke depannya fungsi bank syariah di dalam akad ini sebagai fasilitator, bukan sebagai dua tier mudharabah yang selama ini dipraktikkan. Kalau kita arahnya ke sana, sesungguhnya ini, bisa kita lakukan. Jadi kalau mudharabah muqayyabah tadi, ada nasabah dengan menggunakan akad mudharabah muqayyadah, bank syariah sebagai fasilitator langsung menuju sektor usaha. Jadi ketika seseorang misalnya menaruh dana 1 miliar di bank, maka dia tahu uang 1 miliar itu akan ditaruh untuk usaha apa, misalnya untuk usaha pabrik baja, usaha pabrik semen, atau usaha, perkebunan. Nah, jadi langsung dia bisa menganalisa resikonya. Fungsi bank syariah sebagai fasilitator, membantu menganalisa, membantu sisi legalnya, dan sebagainya. Atau kalau misalnya, konsep, mudharabah kan satu pihak saja yang menjadi, pemberi modal. Misalnya ternyata dibutuhkan beberapa orang pemberi modal itu kan sebenarnya konsep musyarakah. Jadi kalau kita bisa menerapkan langsung seperti itu, langsung direct, bener, yang memberikan dana pembiayaan tersebut tahu uangnya digunakan untuk seperti apa, sehingga dia bisa membaca sendiri risiko-risiko yang, eee, dia hadapi. Seperti itu. Sesungguhnya itu akan membuat sistem bagi hasil berkembang, meskipun tidak akan, mungkin akan mengalami, tantangan di awal-awal, tapi saya pikir ini bisa kita kembangkan agar lebih baik. Berikutnya, kalau gitu apa yang bisa kita gunakan atau kita bantu atau kita kontribusikan secara, langsung maupun tidak langsung terkait perkembangan bank syariah di Indonesia? Paling tiga ada 2, yang kita secara individu mungkin pada poin yang pertama itu menjadi nasabah desposan. Yuk mari kita menggunakan produk funding bank syariah, menggunakan, produk giro, produk tabungan, di bank syariah apapun. Ketika saya ditanya, "Manakah bank syariah yang lebih baik?" Menurut saya silakan, berinteraksi langsung karena setiap orang pasti punya preferensi, punya pengalaman yang berbeda dengan setiap bank syariah. Jadi bank syariah saat ini tadi yang seperti yang saya jelaskan sudah ada 34. Jadi kalau misalnya tidak cocok dengan satu bank syariah, masih ada 33 bank syariah lainnya yang bisa dicoba, dipelajari dan dikaji. Dan juga dan tidak hanya membuka rekening saja, tapi juga mengalihkan operasional rekening sehari-hari ke bank syariah. Contohnya, gaji bisa nggak kalau kita karyawan rekening gaji ke rekening bank syariah kita gitu. Atau kalau misalnya punya usaha, rekening pembayaran ke vendor lewat bank syariah, rekening penerimaan dari klien juga dari rekening bank syariah. Itu akan sangat membantu secara signifikan. Dan produk-produk bank syariah saat ini juga boleh dibilang sudah sangat kompetitif. Kita bicara internet banking, kita bicara eh, m-banking, phone banking, dan beberapa produk lainnya. Bahkan termasuk saat ini juga e-money, e-toll yang bisa diganti e-toll dan lain sebagainya itu sudah banyak sekali dikembangkan di bank syariah di Indonesia. Nah, yang kedua adalah tentunya adalah kita perlu untuk meningkatkan modal. Seperti kita ketahui, ada batasan namanya capital adequacy ratio atau CAR atau rasio kecukupan modal, di mana
rumusnya sederhana, aktiva tertimbang menurut resiko dibagi dengan jumlah modal, itu minimum harus 12%. Sehingga kalau sudah mencapai angka 12% ini tidak bisa tumbuh lagi. Oleh karena itu satu-satunya cara untuk meningkatkan porsi dan kue bank syariah adalah melalui peningkatan modal. Peningkatan modal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya konversi dan merger, atau penambahan modal melalui red issue misalnya, atau yang ketiga, mempunyai bank syariah di buku 4. Dan saya pikir inilah peran pemerintah, bagaimana mendorong supaya, dan juga tidak hanya mendorong, tapi berkontribusi terhadap peningkatan industri perbankan syariah melalui eh, pengembangan bank syariah dengan yang memiliki bank di buku 4 atau bank dengan modal di atas 30 triliun. Sehingga bank syariah ke depan bisa meningkat dan lebih baik. Baik, saya akan menutup uh, presentasi kali ini dengan membacakan sebuah hadis yang sangat, uh, saya pikir sangat relevan dan perlu kita renungi saat ini. Yaitu sungguh akan datang uh, pada manusia suatu masa ketika tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak akan memakan riba. Siapa saja yang berusaha tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debu ribanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mudah-mudahan kita semua terjauhi dari riba dan dosa-dosa riba maupun juga debu-debu riba berdasarkan hadis ini. Demikian, mudah-mudahan sharing singkat ini bermanfaat untuk kita semua, dan yakinlah bahwa kita berbank syariah adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah untuk menjauhi larangan riba. Satu. Yang kedua adalah jika terjadi kekurangan di sana sini terkait bank syariah, mari kita perbaiki dari dalam maupun dari luar agar bank syariah ke depannya bisa lebih baik. Dan yang ketiga, kalau kita bicara ekonomi umat harus berbasis keberpihakan. Oleh karena itu, mari kita berpihak dengan cara menggunakan produk-produk bank syariah apapun itu, sesuai dengan selera, sesuai dengan pengalaman pribadi. Tapi yang penting kita bisa meningkatkan dan berkontribusi terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia maupun nanti di dunia. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.